Ya meski memang masih banyak pertanyaan nampaknya ya di narasumber kami. Ini belum masuk ke lapangan hijau loh ini. Belum masuk ke lapangan hijau sudah ini ya. Yang juga banyak pertanyaan dari mahasiswa, kita silakan. Mic-nya boleh sambil dinyalakan? Boleh mikrofonnya dinyalakan? Oke. Oke. Boleh saya bantu? Dan saya cinta Bung Toel. Mic-nya sambil kita nyalakan. Cinta Bung Toel. Ini sebagai penyintas sepak bola harus yang lantang ini ya. Cinta Bung Toel. Oke, pertanyaan saya untuk para narasumber yang mungkin bisa diwakili oleh Bung Toel dan juga Bang Pangeru. Kita pasti memiliki target pertama itu untuk menang dan lolos ke Piala Dunia. Itu target di era Patrick Kluivert saat ini. Tapi kan ada kemungkinan tidak lolos. Menurut para narasumber yang mungkin bisa diwakili oleh Bung Toel dan juga Bang Pange. Kalau tidak lolos selanjutnya apa? Dan kalau misalnya kita percaya proses, kayak tadi Bung Toel baru bilang, proses itu pasti lama. Kayak Sintayong pun juga pasti udah lama memegang timnas Indonesia. Kesannya udah menumbuhkan timnas Indonesia sampai saat ini. Sudah tinggal menuai buahnya saja, yaitu selangkah lagi lolos ke Piala Dunia. Lalu selanjutnya diganti dengan Patrick Kluivert. Tapi kalau Patrick Kluivert tidak lolos dan tidak bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, selanjutnya apa? Dan bisa dikatakan gagal atau berhasilnya Patrick Kluivert ketika apa? Terima kasih. Berani ya ini ya. Bung Pange. Berani ya, ini siap-siap nanti dipotong FYP di TikTok Mas ya. Itu dia. Siap-siap serangan netizen ya. Tentu saja kita pengennya lolos ya, tapi kalau nggak lolos ya ini kayak tadi saya bilang di awal, Kluivert ini harus melampaui yang sebelumnya. Kalau enggak, pertanyaan. Nah makanya kalau enggak, ya lewat. Ya kalau nggak lolos tentu ada punishment, sederhana kok. Iya. Ya pasti akan ada evaluasi, jadi nggak usah khawatir. Tapi jangan berharap kita nggak lolos, kita harus optimis, kita harus lolos, itu loh. Saya inget banget nih, saya inget banget. Kurang lebih 1,5 bulan lalu lah. Saya juga sama Bang Andre nih di sebelah ya. Bang Andre bilang bahwa wah ini Kluivert bebannya berat ini kata Bang Andre kan. Kenapa? Kalau sampai nggak menang, main di GBK minggu kemudian bisa kebayang supporter ngomong apaan, teriak apaan tuh. Terus stadion kan bisa kebayang gitu. Dulu 2 bulan lalu saya bilang nih sama Pange. Saya bilang sama Pange ya di studio lain ya. Kalau seandainya kita kalah lawan Australia. Ini kalah nih ya. Tapi mudah-mudahan jangan. Tidak ada satupun rakyat Indonesia berharap kita kalah. Tapi bagaimana kita bisa dapat 3 poin. Tapi kalau kalah, saya udah bilang, itu dalam satu stadion itu, pas Patrick Kluivert masuk itu, pemain pemanasan, nanti orang bisa teriak, Sintayong. Nah, apalagi itu Sintayongnya nonton. Bang Toel langsung stroke itu. Katanya jangan flashback. Nah, lanjut Bang. Makanya itu kan. Jadi gini, kalau misalnya ya, amit-amit nih ya, amit-amit kita fail, ya berarti kan ini kelihatan bahwa sudah melakukan proses yang memang dikebut pun ternyata masih ada kendalanya. Kalau dari supporter sih nggak masalah gitu. Indonesia itu supporter saya selalu bilang paling setia. Ya, datang nonton, terus hasilnya kalah, kecewa, marah-marah, gue nggak mau nonton lagi. Ada pertandingan, datang lagi, nonton lagi, dukung terus, muter-muter. Makanya ekspektasi masyarakatnya supporternya gila banget, gitu kan. Tinggal gimana timnas kita memenuhi ekspektasi tersebut, gitu. Sehingga kalau misalnya nih nextnya berikutnya gimana, berarti kan Piala Dunia masih 4 tahun kemudian ya. Ya, kita harus nyari cara lain, gitu. Saya nggak tahu nih, mungkin kita bisa mempertimbangkan kemarin usul anggota dewan yang terhormat, gitu kan siapa yang disuruh kawin silang gitu kan. Jadi Adi. Inisialnya Adi. Nah, jadi ya mungkin kita harus lihat cara lain gitu kan. Karena cara yang ini ternyata nggak berhasil. Insya Allah kita lolos Piala Dunia. Maunya gitu Insya Allah kita lolos Piala Dunia. Bang Ucup komentar dulu sebelum ke Bung Toel nanti ya. Apa jawabannya? Saya tadi Pange sempat bilang bahwa sepak bola itu nggak cuma urusan di lapangan. Yes. Ini kan hubungan sama bangsa kan. Kita ini kan bangsa yang ini sering banget di Facebooknya Bang Joy. Kalau naik motor, kalau perlu lawan arah. Kalau perlu naik ke trotoar, karena pengen cepet. Lihatlah sekitar kita. Sudahkah kita memiliki hak hidup yang layak? Korupsi telah merampas hak-hak dasar kita. Penyalahgunaan anggaran merugikan kita semua.
Korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia, bukan hanya masalah hukum. Setiap tindakan korupsi menghalangi akses kita terhadap hak-hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi. Masihkah Anda korupsi? Proses itu nggak ada di kamus kita. Proses itu cuma ada di pelajaran sekolah aja, tapi di praktek kehidupan kan nggak ada. Ya kan? Makanya kita memang selalu pengen cepat. Ada orang pengen cepat kaya, ya korupsi aja, kan cepat. Daripada kerja yang benar, kayak kira-kira gitulah. Jadinya ya memang itu gambaran dari kultur kita sebetulnya. Tahun 2009 pas 10 gitu, dan kemudian saya ngeliat sendiri sekitar 11-12, kebetulan ada kerjaan yang membuat saya sering lihat Jepang kayak apa sih. Mereka sudah mencanangkan bahwa tahun 2050 mereka jadi juara dunia. Udah ada tertulis itu. Tahun 30 mereka apa di Piala Dunia, 34 apa 38 terus 2050 Dreams mereka juara. Bayangin dong, tahun 2010 atau 11 itu mereka mencanangkan mau jadi juara dunia dengan pemain yang lahir aja belum. Sementara di tahun yang sama, buku putih sepak bola Indonesia itu Piala Dunia tahun 2022 yang pemainnya udah apkiran semua waktu itu, udah salah bina. Yang kalau netizen sekarang bilang passing aja nggak bisa itu, ya kan? Lalu kemudian dulu kita, kata Bung Joy bilang, apa sih yang mau apa kita setara dengan Jepang? Betul, timnasnya betul setara dengan Jepang. Pemain Jepang malah nggak setara kita, nggak bisa bahasa Inggris atau Belanda mainnya umumnya. Pemain kita bisa semua nanti di Piala Dunia. Kita selalu bercerita bahwa di suatu masa Jepang datang ke sini belajar Galatama sampai akhirnya menghasilkan Jelik. Itu proses 20 tahun mereka lakukan. 70-an mereka udah mulai. Kesini cuma 10 hari kok ngelihat Galatama seperti apa. Dan mereka saat itu sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Galatama, yaitu tim semi-pro, klub semi-pro, turnamen yang sama. Artinya prosesnya sangat panjang. Mereka punya J-League di tahun 92 atau 93 gitu. Ya 92, 93 itulah. Kemudian 94, 58 mereka ke Piala Dunia. 2002 mereka melihat bahwa mereka ketinggalan dari Korea Selatan. Mereka ngubah cara main dia dan itu semua ada di kurikulum. Ya tadi Pange bilang, turnamen SMA itu rame. Sistem pembinaan mereka menggabungkan Amerika dengan Eropa lah. Ada NCAA kan kalau Amerika kan dan klub kalau di Eropa. Ini contoh nih, Shunsuke Nakamura itu main di Yokohama Marinos, SSB-nya. Lalu dianggap gagal bersaing, pindah ke tim SMA. Di All Star itu tiap tahun selalu ketemu All Star SMA dengan All Star-nya All Star kuliah. SMA NCAA-nya mereka bertemu dengan klub. Lalu kemudian dia bermain bagus lagi, baliklah dia ke Yokohama Marinos. Prosesnya panjang ya? Prosesnya panjang. Sementara kita nggak biasa dengan proses panjang. Kita harus berpikir seperti itu ya, dari sekarang, Bu Toel. Oke, saya mulai waktu kalah lawan Jepang. Saya ulangi lagi. Yang ketua umum marah di ruang ganti. Berarti at all cost kita ingin Piala Dunia. At all cost, walaupun di atas kertas kan bukan 2026. Tapi tiba-tiba peluang itu ada momentum. Lalu presiden kemarin bilang pengen Piala Dunia. Jadi pasti ada punishment and reward kalau tidak lolos. Tapi kalau kita, makanya nggak penting pemikiran saya, karena pemikiran saya seringkali beda dengan awam, dengan netizen. Anda maunya menang lolos. Ya saya sih normal-normal aja, saya lihat sepak bolanya gitu loh. Joy bilang idealis, enggak saya mau ngingetin aja gitu. Orang nggak ada yang notice sama seleksi asisten pelatih. Saya notice. Saya penasaran, saya tanya, untuk kebaikan apa? Untuk kebaikan sepak bola kita. Untuk keadilan bagi semua gitu loh. Saya ingin tahu siapa yang 10 itu. Jadi jangan tanya saya mewakili semua, enggak bisa. Ketika orang memuja-muja STY, saya enggak. Saya mengkritisi taktiknya yang monoton, yang ditambahin naturalisasi 3, tetap begitu aja mainnya. Jadi normal dan idealis untuk hasil Indonesia-Australia gimana, Bung Toel? Gimana? Normal dan idealis versinya Bung Toel ketika nanti berhadapan dengan Australia seperti apa? Maksudnya begini loh, saya lolos tidak lolos, it's no point buat saya. Saya mau lihat sepak bola kita progres. Let's say timnas yang naturalisasi inilah. Kualitas mainnya sepadan enggak dengan ambil naturalisasi itu? Kan itu aja. Supaya ada apa namanya? Ini kan luxury lah, mewah mereka. Tapi saya mau kasih apa namanya? Pressure
supaya mereka memunculkan yang terbaik. Karena mereka luxury loh. Yang tadi Bang Andre bilang, sehari, 2 hari, 3 hari selesai gitu kan. Nggak ada Jairo Ridwal yang diinginkan oleh netizen, Joy Pelupesi muncul namanya. Itu pasti karena pengaruh pelatih-pelatih Belanda ini. Oke, gitu loh. Cuman maksud saya, sepak bola nggak berhenti ketika gagal. Bambang Nurdiansyah gagal di 85. Tapi apakah Rizky Ridho nggak main, Marcelino nggak main? Bakat tetap bermunculan gitu loh. Peluit panjang harus kita bunyikan malam hari ini, Bung Toel. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Ternyata durasi catatan demokrasi sudah sampai di penghujung acara. Harapannya yang terbaik untuk timnas, secerah baju BHS kita ya. Secerah baju BHS kita dan juga pemain timnas kita juga bisa bermain elegan seperti Andro pada malam hari ini agar kita bisa mencuri poin dalam laga esok pada hari Kamis kontra Australia. Terima kasih semua narasumber waktunya malam hari ini. Kawan-kawan mahasiswa, teriakan di mana Indonesia? Teriakan di mana Indonesia? Indonesia. Saya Andromeda Mercury. Saya Maria Suga. Kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Lihatlah sekitar kita. Sudahkah kita memiliki hak hidup yang layak? Korupsi telah merampas hak-hak dasar kita. Penyalahgunaan anggaran merugikan kita semua. Korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia, bukan hanya masalah hukum. Setiap tindakan korupsi menghalangi akses kita terhadap hak-hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi. Masihkah Anda korupsi?